Ya, dan seperti apa penanganan pasca gempa? Kita akan berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Timur melalui sambungan telepon. Iya, selamat pagi Ibu Kofifah. Nggih, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Tiara. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Kofifah, bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One, Bu, untuk saat ini bagaimanakah penanganan dari gempa yang terjadi di Malang dan juga sejumlah wilayah terdampak di Jawa Timur? Ya, yang wilayah terdampak cukup signifikan Lumajang, kedua Kabupaten Malang, ketiga Blitar. Masing-masing ini sebetulnya dari hari Sabtu setengah 3, jadi jam 14.15 menit, saya juga merasakan getaran gempa di Surabaya. Saya langsung cek handphone, ternyata ada gempa pada kedalaman 25 km, 90 km barat daya Malang. Jadi saya langsung telepon Bupati Malang, saya telepon Bupati Lumajang. Pertama, pastikan relawan cepat turun dan koordinasi Dandim Kapolres supaya proses evakuasinya bisa dipercepat. Kenapa begitu bahasa saya? Karena kalau dari kota Malang itu standar kecepatan seperti yang kita pakai patwal itu 2 jam. Kalau mana sekarang saya berada, ini 2,5 jam dari kota Lumajang. Nah, untuk mencapainya juga lumayan berkelok. Jadi betapa kemudian peranan aparat desa, para kades, pastikan mereka dalam keadaan baik dan mereka bisa siap turun. Kemudian camat dan ramil, kapolsek, pastikan mereka dalam keadaan baik dan turun. Jadi memang yang harus turun pertama yang terdekat karena memang areanya berkelok. Ya, hanya Bupati Lumajang pun sudah 2 hari tidur di lapangan. Saya juga tidur sudah di Pronojiwo. Artinya memang harus ada kecepatan karena memang titik terdampaknya itu lumayan jauh dari pusat kota. Saya berterima kasih bahwa masing-masing institusi melakukan percepatan pelayanan. Meski demikian tentu kami sangat berduka bahwa di Lumajang ada 5 orang yang meninggal, di Kabupaten Malang ada 3 orang yang meninggal. Nah, proses inventarisasi dan identifikasi bangunan yang rusak terus berjalan. Tadi malam update dari Bupati Lumajang, ini kita akan verifikasi kembali hari ini, kemungkinan rusak berat di Lumajang itu bisa mencapai 900-an rumah. Lumajang. Malang itu 600-an rumah, tapi terus akan terupdate. Yang semula rusak sedang ketika kemarin ada gempa susulan 5,3 skala Richter menjadi rusak berat. Yang tadinya rusak ringan jadi rusak sedang. Jadi hal-hal seperti ini harus terus diupdate dan kemarin kebetulan Kepala BNPB juga Pak Doni Monardo sudah datang menyampaikan bahwa pemerintah akan menyumbang membantu rumah rusak berat 50 juta di luar ongkos pengerjaannya. Rumah rusak sedang 24 juta sama di luar ongkos pengerjaannya. Sedang yang rusak ringan 10 juta. Oleh karena itu ini yang juga langsung saya komunikasikan cepat diidentifikasi, verifikasi, dipasang di setiap balai desa dan tempat pengungsian supaya mereka tahu bahwa ada pengumuman itu dan mereka memastikan namanya atau rumahnya itu sudah termasuk di dalam yang dicatatkan. Nah, kenapa? Karena kemungkinan malam ini sudah masuk taraweh. Tentu kita berharap mereka tidak berlama-lama di tempat pengungsian. Nah, ada format bantuan baru dari pemerintah, bantuan tunggu hunian. Itu per rumah tangga ada 500.000 supaya diharapkan mereka menyewa apakah bersama keluarga ataukah bersama warga, tapi ada bantuan tunggu hunian. Nah,
ini menjadi penting karena memang dikhawatirkan kalau misalnya di dalam satu tempat yang monitoring pengendalian untuk bisa menjaga protokol kesehatan itu khawatir tidak terlalu maksimal, nanti dikhawatirkan ada klaster pengungsian. Meski demikian, seperti yang kemarin di Ampel Gading, kita sedang menyiapkan tempat di area lapangan dengan tenda peleton, itu tenda besar. Ini adalah opsi yang semula berbasis balai desa. Nah, kenapa? Karena memang butuh ruang yang lebih luas, lebih lapang, yang mereka merasa lebih aman, karena memang masih ada yang saya temukan di tenda, mereka masih trauma, khawatir ada gempa susulan. Nah, dari proses yang kami temukan tim trauma healing dari Kemensos, saya ketemu tim trauma healing dari Kodim, tim trauma healing dari Polres, ini saya sudah temukan bahwa memang butuh psikososial terapi supaya masyarakat tidak trauma, ada kekhawatiran gempa susulan. Baik. Nah, ini yang sekarang sedang saya minta, kalau bisa jangan sampai seminggu di pengungsian. Karena pada dasarnya pemerintah menyiapkan bantuan tunggu hunian. Baik. Jadi ada suasana-suasana yang memang berbeda karena sudah memasuki bulan Ramadan, kemudian pengungsi secara psikologis antara dampak gempa dengan banjir ya berbeda. Baik. Tapi saya bersyukur bahwa tim trauma healing juga sudah turun. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Khofifah Indar Parawasa, Ya, sama-sama, Gubernur Mbak Jawa Tiara. Timur, sudah meluangkan waktunya untuk pemirsa TV One. Kita harapkan sama-sama Bu untuk penanganan dari korban gempa yang terjadi di Malang maupun juga wilayah terdampak lainnya yang bisa segera dilakukan dan juga bisa menolong korban yang terdampak. Terima kasih Ibu Khofifah.